Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Ketemu lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan belajar lagi di tema 2, subtema 4, gemar membaca. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Hari ini nanti kita akan belajar mempraktekkan jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. Mempraktekkan cara memegang buku dan membuka halaman saat membaca, dan melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Jarak yang tepat saat membaca. Siti sangat senang membaca. Siti membiasakan membaca dengan sehat. Ia selalu menjaga jarak antara mata dan buku. Tujuannya untuk menjaga kesehatan matanya. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Jarak pandang yang sehat adalah tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari bacaan. Nah, pertemuan kemarin Pak Guru juga sudah mengingatkan kalian untuk membaca dengan posisi yang tepat, yaitu diantaranya tubuh tegak. Nah, dan kali ini yang Pak Guru tegaskan lagi adalah jarak antara mata dan buku bacaan, yaitu jarak yang sehat adalah tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, seperti yang dicontohkan Siti pada gambar berikut ini. Nah, sekarang Pak Guru mempunyai gambar anak yang sedang membaca. Perhatikan gambar berikut. Apakah posisi membaca anak ini benar? Nah, tentunya salah ya. Membaca sambil tengkurap, tidur, ini jarak antara mata dengan bacaan terlalu dekat. Dan juga tidak sehat karena mata akan cepat lelah. Dan juga karena terlalu dekat, nanti juga tidak sehat untuk mata. Jadi bacalah dengan posisi tubuh dengan jarak yang benar. Jadi pada saat membaca, usahakan dengan posisi duduk dan jarak antara mata dan buku tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Coba, sekarang Pak Guru mempunyai beberapa gambar untuk kalian amati bagaimana cara membaca yang benar. Nah, di sini ada Siti, Dayu, Beni, dan Udin yang sedang membaca. Sekarang dari Siti dulu. Bagaimana cara membaca Siti? Posisinya benar atau tidak? Ya, betul. Ini posisinya duduk, buku ditaruh di meja, lalu badannya tegap dan jarak mata dan antara mata dan buku tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Lalu gambar yang kedua yang contohkan Dayu. Ya, ini adalah gambar yang salah. Kepala diletakkan di meja, maka jarak antara mata dan bacaan menjadi terlalu dekat. Lalu gambar yang ketiga yang dicontohkan oleh Beni, salah karena buku didekatkan ke mata. Nah, ini jarak membaca terlalu dekat, nanti akan membuat mata menjadi sakit. Lalu yang dicontohkan oleh Udin di gambar yang keempat, betul. Ini walaupun bukunya dipegang, tapi buku masih posisi diletakkan di meja. Dan ini jarak antara mata dan bacaan juga pas jaraknya, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Bagaimana, kalian sudah tahu bagaimana cara membaca dengan posisi yang benar? Nah, Pak Guru harapkan kalian nanti pada saat membaca juga melakukan posisi yang benar supaya tubuh kita sehat, mata kita sehat. Lalu yang tidak kalah penting dalam membaca adalah cara memegang buku dan membuka halaman. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu.
ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membacaku ya. Nah, itu kalau buku bisa bicara, dia akan berbicara seperti itu. Nah, dia memperkenalkan diri bahwa di dalamnya terdapat berbagai cerita dan ilmu. Jadi kalau kalian sering membaca buku, kalian akan mendapat berbagai ilmu yang baru. Nah, karena di dalamnya banyak ilmu-ilmu dalam cerita. Lalu di dalam buku juga terdapat halaman-halaman. Nah, bagaimana cara membaca yang benar? Yaitu halamannya dibuka secara perlahan. Nah, ini buka satu persatu ya, untuk mencari halaman. Jadi tidak terlalu cepat membukanya, nanti bisa sobek karena buku terbuat dari kertas. Lalu dalam membuka jangan ditekuk bukunya, dibuka seperti contoh ini untuk menjaga kertas agar tidak terlipat ataupun tidak sobek. Lalu setelah membaca juga kalian simpan kembali buku di tempatnya. Biasanya buku ditempatkan di rak atau lemari buku. Jangan dicampur dengan barang-barang yang cair atau makanan-makanan. Nah, nanti bukunya juga akan ikut rusak kalau terkena air. Itu ya. Jadi buku disimpan. Kenapa disimpan dengan baik? Karena di sana banyak sekali ilmu. Nah, bermanfaat buku itu. Cara memegang buku yang baik, yang pertama yang kalian perhatikan, tangannya tidak basah. Nah, tangan kalian jangan sampai basah kalau memegang buku. Yang kedua, membalik halaman buku secara per halaman. Berarti membalik halaman buku setiap halaman pelan-pelan. Lalu meletakkan buku di rak buku atau almari buku apabila sudah selesai membaca. Itu ya yang perlu kalian perhatikan pada saat memegang dan membuka halaman buku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola bilangan dari kumpulan gambar. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Nah, ternyata mereka punya buku yang menceritakan Kancil dan Buaya. Mereka membaca cerita. Ceritanya ditampilkan dengan banyak gambar. Tentunya gambar kancil dan gambar buaya. Ayo kita lihat gambar berikut. Nah, di sini Pak Guru punya kancil, lalu punya buaya, lalu punya kancil lagi, lalu punya buaya lagi, lalu punya kancil lagi, lalu punya buaya lagi. Nah, kalian lihat di sini kancil buaya ini terdapat satu baris dengan satu pola yang sama, yaitu setelah kancil buaya, setelah buaya kancil, setelah kancil buaya, setelah buaya kancil. Nah, ini polanya sama, bergantian itu ya. Kalian amati polanya yang bergantian. Nah, sekarang Pak Guru punya gambar lagi, kalian ingat polanya ya. Ini ada kancil, buaya, terus apa? Setelah kancil dan buaya, nah buaya lagi, kancil, lalu apa? Nah, yang pertama dulu, setelah kancil, buaya apa? Ya betul, kancil. Lalu buaya, kancil, setelah kancil apa? Buaya, betul. Seperti itu polanya ya, yang perlu kalian ingat. Mudah bukan? Nah, Pak Guru punya lagi. Yang sekarang kancil besar dan kancil kecil. Nah, kancil besar, kancil kecil, kancil besar. Lalu apa? Apa? Nah, apa lanjutannya? Kancil besar, kancil kecil, kancil besar, lalu kancil kecil. Betul. Setelah kancil kecil
kancil besar, lalu kancil kecil lagi. Nah, polanya berurutan sama. Itu ya, kalian ingat polanya. Masih ada lagi, kalian ingat polanya. Sekarang Pak Guru punya apel merah, lalu ada apel hijau, lalu apa setelah itu? Lalu apel hijau lagi, lalu apa lagi, dan apa? Ayo kita ingat polanya. Merah, hijau, berarti ini merah. Ya, apel merah, lalu apel hijau, lalu apel merah dan apel hijau. Jadi polanya seperti ini, kalian ingat. Bagaimana, mudah? Ya. Itu. Lalu kita lanjutkan tentang bacaan yang lain. Tadi sudah membaca tentang kancil dan buaya. Sekarang kita lihat Lani yang sedang memamerkan bacaannya atau menunjukkan bacaannya. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang dibaca Lani. Ya, antaranya yang dia sukai adalah buku cerita. Cerita antara lain tadi tentang kancil dan buaya tadi. Tapi selain itu Lani juga membaca majalah, membaca buku pelajaran. Nah, itu. Bacaan mana yang kamu suka? Nah, kamu tentunya juga mempunyai bacaan yang kamu sukai. Kamu suka membaca buku apa? Tapi tidak harus buku, bisa majalah, koran, ataupun apapun yang ada tulisan. Nah, apa yang kamu sukai, yang kamu sering baca? Di antaranya yang bisa dibaca adalah buku cerita, ada majalah, ada koran, ini maksudnya Pak Guru, ini salah, koran. Lalu ada buku pelajaran, lalu ada buku komik. Nah, ini adalah contoh bacaan. Nah, sekarang kalian perlu mengetahui bacaan apa yang disukai anggota keluargamu. Tadi kalian sudah menentukan bacaan kesukaanmu sendiri. Bacaan kesukaanmu apa? Sekarang kalian cari bacaan apa yang disukai anggota keluargamu. Siapa itu anggota keluarga? Ada orang tua dan saudara, ayah, ibu, kakak atau adik. Kalian tanya satu-satu, bacaan apa yang disukai. Nah, kalau kalian nanti ditanya bacaan apa maksudnya, nah, suka baca apa? Buku cerita, majalah, atau koran, atau buku pelajaran, atau komik. Nah, suka baca apa? Nanti coba kalian tanya ya, masing-masing anggota keluargamu apa bacaan yang disukainya. Tugasnya tadi adalah yang pertama, kalian melengkapi pola gambar pada buku tema halaman 164. Nah, di sana nanti ada pola gambar dan ada yang titik-titik kosong, kamu isi. Lalu yang kedua, mencari tahu bacaan kesukaan anggota keluarga. Nah, di sini ada pola gambar yang kosong. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti kalian gambar ya. Nomor 1 gambarnya tentunya apel, tapi warna apa apelnya? Kalian nanti warnai. Yang kedua tentunya ini kancil, tapi besar atau kecil, nanti kalian tentukan. Kalian gambar. Dan ini kancil atau buaya. Ada 2 ini, nomor 3 kalian gambar juga sebisanya ya. Jangan digambarkan, tapi gambar kalian sendiri, tapi sebisanya. Jelek tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha, Pak Guru sudah senang. Yang nomor 4 apel, nanti kalian gambar apel merah atau hijau, kalian warnai juga. Nomor 5 kancil, nah nanti kalian gambar sebisanya. Yang kedua tadi mencari tahu kesukaan bacaan anggota keluarga, nanti kalian tulis ayah suka membaca, ibu suka membaca apa, kakak suka membaca apa, itu ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian, semangat belajar semuanya.